Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Anak-anakku sekalian, bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia, nikmat, taufik, hidayah hanya kepada kita. Maka sepantasnya lah kita sebagai hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa melantunkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, Ramadan 1441 Hijriah ini yang kita jalani hari ini merupakan Ramadan yang berbeda dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kalau Ramadan-Ramadan yang lalu banyak kita isi dengan perilaku-perilaku yang sia-sia. Contohnya, ketika habis subuh, banyak di antara kita yang melakukan asmara subuh. Kumpul-kumpul, jalan-jalan bersama-sama setelah sholat subuh. Itu yang banyak kita lihat. Ketika sore, muncul pula istilah ngabuburit. Kita keluyuran kemana-mana sore-sore sambil menunggu beduk berbuka. Itulah salah satu atau dua contoh perilaku kita yang kita lakukan ketika Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Yang sebenarnya perilaku-perilaku seperti itu adalah perilaku yang sia-sia, yang tidak baik, yang akan bisa merusak dari ibadah kita. Maka anak-anakku sekalian, adanya wabah COVID-19 yang melanda kita hari ini memberikan sebuah makna yang luar biasa bagi Ramadan kita tahun ini. Sehingga kita mampu menjadikan Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang produktif. Ramadan yang kita isi dengan kesungguhan ibadah kepada Allah mestinya. Kenapa? Karena jelas Rasulullah SAW sampaikan kepada kita dalam sebuah hadisnya, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Bahwa setiap amalan anak Adam baginya kecuali puasa, kata. Maka sesungguhnya ia bagiku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, bersyukurlah kita adanya pandemi COVID ini yang melanda kita, yang bisa membuat kita lebih produktif untuk menjalankan ibadah puasa. Di mana puasa ini bagi kita adalah sebagai tarbiyah, sebuah pendidikan yang luar biasa. Kita dididik oleh sebuah institusi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjaga semua sikap, bagaimana kita menjaga semua ibadah-ibadah kita supaya betul-betul sempurna. Kita dididik betul bagaimana bangun di waktu sahar, bangun di waktu sahur. Oleh sebab itu, jangan kita biarkan Ramadan atau hari-hari kita di bulan Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa makna, tanpa ada perilaku-perilaku yang membuat kita produktif. Kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mungkin banyak di antara kita, banyak di antara anak-anak kami menghabiskan waktu dengan bermain gadget, main game, dan lain sebagainya, atau sibuk dengan media sosialnya. Itu adalah perilaku-perilaku sia-sia. Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, min husnil islami mar'i, tanda baiknya Islam seseorang itu tarkahu ma la ya'ni. Dia mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaat. Dia mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Maka kami mengimbau kepada kita semua, kepada anak-anak kami sekalian, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru,
sebagai lembaga kader Perserikatan Muhammadiyah, tentu kita tidak akan termasuk orang-orang yang selalu berperilaku atau berbuat sia-sia dalam hidup dan kehidupan kita. Apalagi ketika kita berada di bulan Ramadan, bulan yang luar biasa kebaikan-kebaikannya, bulan yang diberikan oleh Allah, yang akan membuat kita bisa mendapatkan surganya, mendapatkan ampunannya, dan lain sebagainya. Maka anak-anakku sekalian, kalau kita perhatikan para salafus saleh, mereka begitu merindukan untuk ketemu dengan Ramadan ini. Ketika bulan Hijriah itu sudah sampai kepada 6 bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, memasuki bulan ke-7, Rajab, maka mereka begitu antusias untuk minta berdoa kepada Allah agar bertemu dengan Ramadan ini. Maka hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan 1041 Hijriah ini. Artinya ini adalah kesempatan yang terbaik bagi anak-anak kami, bagi kita semua, untuk memperbaiki diri kita, untuk melakukan amal-amal terbaik kita dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana Allah memberikan peluang yang sangat besar kepada kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Maka apa yang mesti kita lakukan, anak-anak kami sekalian, agar Ramadan kita ini produktif? Tentu kita mesti membuat sebuah checklist, sebuah catatan kegiatan-kegiatan yang mesti kita lakukan agar kita betul-betul mampu menjalani hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini agar lebih produktif dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Yang pertama, umpamanya kegiatan-kegiatan yang perlu kita tulis, kita buat sahur. Nah, kita tulis sahur kita, target kita jam berapa kita bangun sahur. Ketika sahur bukan hanya sekedar kita makan, tetapi waktu sahur adalah waktu yang paling mustajab untuk kita bermunajat kepada Allah. Maka bangunlah lebih awal, lakukan sholat tahajud, lakukan banyak doa kepada Allah, kemudian baru kita makan sahur di akhir-akhir waktu itu. Inilah keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahri barakah. Bersahurlah kalian, kata Rasulullah, karena pada sahur itu ada keberkahan. Kemudian tentu kita checklist lagi sholat berjamaah kita. 5 waktu sholat berjamaah yang hari ini terpaksa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kita tidak bisa ke masjid, kita tidak bisa ke musola, maka aturlah sedemikian rupa sholat berjamaah dengan orang tua kita, ayah kita, ibu kita, saudara-saudara kita. 5 waktu itu betul-betul hendaknya kita bisa sholat berjamaah di rumah kita masing-masing. Kemudian tentu kita memperbanyak sholat-sholat sunnah. Duha, jam berapa kita target duha hari ini atau besok. Kemudian perbanyak sholat-sholat malam, tarawih. Jangan sampai kita tinggalkan. Sholat tarawih lah bersama imam. Karena dalam hadis Rasulullah, man qama ma'al imam, barang siapa yang sholat dengan imam sampai selesai, maka akan ditulis baginya seperti beramal semalam suntuk. Luar biasa anak-anak kami sekalian. Oleh sebab itu, ketika kita sholat tarawih di rumah, maka kalau orang tua kita bisa menjadi imam, jadikan dia sebagai imam. Atau kalau kita laki-laki, anak-anak kami laki, apalagi sebagai kader-kader Perserikatan Muhammadiyah, tentu sudah dididik dengan baik untuk menjadi seorang imam. Maka tampillah di muka untuk mengimami orang-orang tua kita atau mengimami saudara-saudara kita yang lain. Kemudian tentu kita memperbanyak tadarus. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita mesti selalu kita baca. Maka kalau kita perhatikan para salafus saleh, mereka selalu membaca, menghatamkan Al-Quran ini dalam Ramadan ini begitu banyaknya. Imam Syafi'i saja bisa menghatam Quran ini sebanyak 60 kali. Maka kita mesti bisa menghatam Quran ini
minimal 1 kali pada bulan Ramadan ini. Kalau bisa 2, 3, 4. Kata Rasulullah, paling cepat kita bisa menghatam Quran itu dibolehkan oleh Rasulullah ada sekali dalam 3 hari. Maka ini yang perlu kita lakukan, karena Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat bagi orang-orang yang senantiasa mau membacanya. Lalu memperbanyak sedekah, karena kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk bersedekah pada bulan Ramadan ini, kemudian memperbanyak istighfar, lalu zikir pagi petang, kemudian banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan hal seperti itu, tentu kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang mampu menjadikan Ramadan ini sebagai bulan yang produktif bagi kita, kemudian tentu akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa insya Allah. Lebih kurang mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.